Berusaha semua bersuka cita sore hari ini. Saya percaya Tuhan kita luar biasa. Lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, bulan ini saya bersama istri menetapkan tema yaitu karakter ilahi dalam pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu bahwa salah satu hal yang penting adalah perkataan, ya. Sama-sama kita katakan perkataan. 1, 2, 3, perkataan. Seringkali orang berpikir bahwa perkataan itu hal sepele, ya. Alah Pak, cuma ngomong aja kok. Alah Pak, cuma nggak sengaja bicara aja kok. Padahal perkataan itu sangat penting. Bapak Ibu Saudara, bicara adalah satu kemampuan yang kita lakukan setiap hari. Klik ya. Setiap hari kita itu ngomong, ya, baik pagi bangun ngomong, ya, siang kerja ngomong, sore ngantar anak, nyebut istri, semuanya ngomong, malam pun ngomong, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, bagi wanita bicara itu kenikmatan. Saya baca buku ini menarik, ya. Kalau bagi wanita bicara itu kenikmatan, ya. Tapi bagi pria bicara itu alat. Jadi ibu-ibu ketahuilah kalau bapak-bapak itu ngomong berarti ada sesuatu yang mau dituju, ya. Makanya waktu pacaran menuju hatinya ngomongnya akeh, ya. Tapi begitu sudah menikah bapak-bapak diem. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau ke mall bedain pasangan ini lagi pacaran apa menikah, bedanya gimana? Kalau yang ngomong lakinya terus ngombal sana cerita sih, oh pacaran. Begitu yang ngomong yang perempuan, waduh mau minta ini, minta sepatu, cerita ini, cerita, oh ini sudah menikah. Ya, karena kalau pria itu alat mencapai tujuan tercapai, ngomongnya dikurangi, ya. Sedangkan perempuan itu kenikmatan. Perempuan itu suka ngomong, ya. Sampai di Adam dan Hawa, Adamnya lagi sibuk, bingung ngomong, sopo, Pak Ibu Saudara. Ulo diajak ngomong. Bicara itu pasti kita lakukan setiap hari. Ternyata bicara, perkataan itu menentukan hidup kita, Bapak Ibu. Ya, jadi karena itu kalau kita mau bekerja dengan baik, mau hidup dengan baik, ayo kuasai lidah kita. Kita buka bersama-sama, ya, Yakobus 3 ayat 3 sampai 10. Ada satu bagian firman Tuhan yang spesifik mengenai lidah atau perkataan, ya. Kita buka bersama-sama Yakobus 3 ayat 3 sampai 10. Mari baca bergantian, saya ayat 3, Bapak Ibu ayat 4, begitu seterusnya sampai ayat 10, ya. 3. Ketika mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita, dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuh. Ternyata waktu mulutnya kuda itu dikekang, diarahkan, badannya yang besar sekalipun ikut, ya. Lanjut ayat 4, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Menurut kehendak juru, kapal besar itu dikendalikan cuma nakoda, roda setir yang kecil, ya. Itu seperti lidah, kecil tapi menggerakkan hidup kita. 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. 6, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. 8, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Sembilan, dengan lidah kita memuji Tuhan,
Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 10 sama-sama, 1, 2, 3. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Amin. Bapak saudara, Rasul Yakobus mengungkapkan tentang lidah, tentang perkataan. Ada 3 hal yang harus kita ketahui tentang lidah dan perkataan. Yang pertama, lidah adalah kendali hidup kita. Boleh catat ya. Lidah ini itu kendali hidup. Dikasih contoh, kuda yang kuat, kalau mukanya, kalau dikasih kekang pada mulutnya, diarahkan kemana dia ikut. Kapal besar, mau sebesar apapun, dikendalikan sama yang kecil, namanya setirnya itu ya. Sama, hidup kita dikendalikan oleh lidah kita. Jadi apa yang kita katakan itu yang menentukan arah hidup kita. Karena itu katakan yang baik. Yang mau katakan amin. Ya, boleh diklik ya. Jadi lidah ini menentukan arah hidup kita. Kita setiap hari ini ngomong apa? Ya. Kalau kita suka ngomong, wah mati kon. Wah ya, amsyong. Sebeneran amsyong ya. Sungguh ini contohnya siapa? Orang Israel. Orang Israel di padang gurun itu selalu ngomong apa? Musa, ngapain kamu dibawa keluar sini? Kamu pengen kita mati di padang gurun kah? Gak ada makanan, ngomong gitu ya. Ketemu dikejar orang Firaun, ngomong lagi tentara Filistin depan laut. Musa, kami ini sudah ngomong jangan bawa kami keluar, nanti kami mati di sini. Gak ada tak kuburan di Mesir. Lagi ketemu lagi, gak ada air. Ngomel lagi sama Musa, kamu bawa kami keluar, kami mati di sini. Bapak Ibu saya mau tanya, semua satu angkatan mati di mana? Padang gurun. Seperti ucapannya. Ya, kalau kita ngomong, hidup kita itu tentukan core-nya ini oleh lidah kita. Jangan lupa ya, Tuhan itu mencipta, Tuhan itu berfirman, Tuhan itu ngomong. Jadilah langit, jadi langit. Jadilah bumi, jadi bumi. Jadilah laut dengan segala isinya, jadi. Jangan lupa, kita ini serupa segambar Allah. Apa yang engkau katakan, Tuhan akan menjadikannya. Karena itu perkataan kita menentukan arah hidup kita. Katakan yang baik. Ngomong ya, tepuk dadanya. Aku diberkati Tuhan. 1, 2, 3. Aku diberkati Tuhan. Aku sehat. 1, 2, 3. Aku sehat. Keluargaku bahagia. 1, 2, 3. Keluargaku bahagia. Terjadilah sesuai imanmu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Arah hidup kita ditentukan oleh lidah kita. Kita suka menggemakan apa? Itu yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, pertanyaannya, buah apa yang kita mau makan? Buah yang manis, buah yang indah, buah yang enak, apa buah yang nggak enak? Buah yang nyakiti kita. Hati-hati kalau ngomong ya Bapak Ibu ya, sama anak, sama suami ya. Hati-hati kalau ngomong. Ini menentukan hidup kita. Kenapa kok motivator Bapak Ibu kalau sering dengerin motivasi ya? Kenapa selalu menyuruh Bapak Ibu setiap pagi itu berdiri depan cermin ya, lalu ngomong, kamu sukses, kamu istimewa, dari ratusan juta ya benih orang tuamu, kamu keluar sebagai pemenang, kamu pemenang. Ngomong gini terus di depan kaca. Kenapa? Karena itu yang akan terjadi. Maksud selalu ngomong setiap pagi pada dirimu, kamu istimewa, kamu sukses, kamu diberkati, kamu kaya raya. Semua motivator itu ngambil dari mana? Dari Alkitab ini loh. Siapa suka mengemakan lidah akan memakan
buahnya. Siapa yang suka ngomong berkat pasti diberkati. Siapa ngomong dirinya sehat disembuhkan sama Tuhan. Jadilah sesuai perkataanmu. Ya, karena itu katakan yang baik-baik Bapak Ibu. Klik ya. Setiap hari perkataan berkat. Ayo kita katakan buat keluarga kita. Ya Bapak Ibu, saya mulai terapin ya. Setiap hari saya doa buat anak saya. Namanya Sharon, Bapak Ibu saudara, anak saya ya. Maka saya panggil anak saya pagi. Ya, pagi sama malam saya panggil ya. Ayo, nak sini nak. Saya pegang kepalanya. Tuhan berkati anakku ini pinter, diberkati Tuhan sehat, diberkati Tuhan tumbuh sehat sempurna baik. Saya tepuk-tepuk kepalanya, diberkati Sharon. Ya, lalu kita nyanyi, Sharon diberkati sepanjang hidupnya diberkati, gitu ya saudara. Hingga bangun pagi hari hingga berganti malam, Sharon diberkati. Dia lakukan itu, dia niru Bapak Ibu. Dia minta kepala saya. Gini Bapak Ibu saudara ya. Pengen dilanjutkan, Papa diberkati sepanjang hidupnya diberkati. Bapak Ibu, anak saya yang berkati saya. Lalu mamanya ya, Mama diberkati. Lalu yang jaga namanya Bu Lilik. Ya, dia nyanyi Bu Lilik diberkati. Gak sampai situ Bapak Ibu. Semua bonekanya, monyet diberkati, AA diberkati, ngwi-ngwi ya, penguin diberkati, semua sama dia diberkati satu-satu. Ayo, habitnya kita itu memberkati ya, bukan menghancurkan. Hati-hati ya kalau ngomong orang tua, kalau ngomong sama anak, hati-hati. Mulut kita ini menentukan arah hidup kita. Ngomong yang baik, ngomong yang benar, ngomong yang positif. Yang mau katakan amin. Ya, kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. 1 Korintus 10 ayat 10 sering saya bahas, sering saya baca, tapi saya ingetin lagi sore hari ini ya. 1 Korintus 10 ayat 10 kita baca 1, 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh seperti yang mereka ngomong, mati, 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 mati. Sungguhan Bapak Ibu, orang Israel mati di padang gurun. Cuma Yosua dan Kaleb beserta angkatan yang lahir di padang gurun yang masuk Israel. Dan omongannya Yosua dan Kaleb itu apa? Begitu ketika dia lihat ya 12 pengintai, 10 ngomong kita mati, kita kalah, kita dihabisi, mereka ini seperti raksasa. Yosua sama Kaleb berdiri ngomong, hai Israel, dengar, kalau Tuhan bicara tanah itu buat kita, kita pasti menang. Terjadilah sesuai omongannya. Yosua dan Kaleb menang. 10 orang ini mana? Mereka kemana 10 orang pengintai? Mati. Hari ini apa yang mau kita ucapkan buat hidup kita? Sekali lagi ya, tepuk dadanya. Aku diberkati Tuhan, aku sehat, keluargaku bahagia, kemurahan kebaikan Tuhan buat aku. Amin. Tuhan kasih kemurahan ya. Orang ngomong ngitung toko kita gak bisa rame. Kalau Tuhan sudah berkati tetap rame. Sana sini boleh sepi, kita doa Tuhan berkati tokoku rame, sesuai perkataanmu, sesuai imanmu, rame tokomu ya, sesuai apa yang kau katakan. Contoh Bapak Ibu, Ibu Thomas Alva Edison. Bapak Ibu, Alva Edison adalah seorang penemu yang dahsyat. Salah satunya bola lampu ya. Kita tidak bisa bayangkan kalau nggak ada bola lampu ya, semua ini nggak bisa terang ya. TV itu nggak ada karena dasarnya base-nya lampu ya. Layar handphone semuanya ya, itu dasarnya lampu. Bapak saudara, kita pikir Thomas Alva Edison ini kan jenius ya. Tahukah Bapak Ibu, waktu Thomas Alva Edison SD, dia satu kali pulang sekolah, dia masih SD kelas 1, kelas 2. Dia pulang bawa surat dari sekolah, dikasihkan mamanya. Mamanya buka surat itu. Ketika mamanya buka,
Anaknya tanya, Thomas tanya, "Mah, isi suratnya apa, Mah?" Kata surat ini, kata sekolah, "Kamu itu terlalu jenius, Nak. Mereka ngomong gak bisa ngajari kamu lagi. Ya, ayo belajar di rumah sama Mama." Wah, dia belajar, dia tumbuh. Wah, jadi penemu jenius, jadi seorang yang luar biasa. Satu kali ketika mamanya meninggal, Thomas ini masuk kamar mamanya, lalu dia membersihkan kamar mamanya. Jatuhlah surat itu, gak sengaja. Dek, jatuh. Dibuka sama dia. Tahu apa isi suratnya? "Ibu, maaf. Kami melihat Thomas ini idiot, ber-IQ rendah, dan kami tidak bisa mengajarnya. Silakan belajar di rumah." Bapak Ibu, analisisnya itu apa? Thomas ini idiot, tapi seorang mama ngomong sama anaknya, "Kamu jenius, Nak. Kamu hebat, Nak. Kamu pinter, Nak." Jadilah Thomas seorang yang jenius. Hari ini apa yang kita katakan, kita gemakan, itu yang terjadi. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus ya. Manusia ini Tuhan ciptakan dahsyat ya. Bisa bayangkan kenyataannya sekolah ngomong Thomas ini idiot, Bapak Ibu. Tapi kita lihat sekarang dia jenius. Kenapa? Karena mamanya ngomong. Contoh, ya klik ya. Yang positif apa? Menghangatkan. Ibu-ibu biasanya kalau kemarin ada masakan rawon, pagi mau sarapan diapain, Bapak Ibu? Diangetin ya. Diangetin pakai apa? Pakai api. Ya kan? Supaya rasanya tetap enak, menghangatkan. Ya. Kalau kita ini bisa berbicara yang baik, keluarga kita hangat. Kalau kita bisa ngobrol yang baik, kita bertemu orang, ketemunya hangat ya. Ada ketemu bapak ini kok enak ngomongnya, seneng ya, hangat, akrab. Itu tergantung ucapannya. Yang kedua, Bapak Ibu, seperti api itu bisa penerangan. Ya, seperti sore hari ini saya khotbah menerangkan firman Tuhan. Jadi ada api. Oh, jelas firman Tuhan itu bisa jelas. Oh, maksudnya itu ini. Kita bicara itu menjelaskan sesuatu, jadi terang, jadi jelas ya. Kalau kita ini nggak jelas, wah pasti salah paham, salah sangka. Ya, satu kali Bapak Ibu, kalau bahasa Mandarinnya semangat itu apa Bapak Ibu? Ciayo ya, ciayo ya. Nah, ciayo itu kalau dipecah itu cia dan yo itu artinya tambah minyak. Bapak Ibu saudara ya, tambah minyak. Satu kali di China, mamanya teriak, "Ciayo nak, masaknya ciayo." Dia masaknya tambah semangat, Bapak Ibu saudara. Lali ditambah minyak kosong, weh. Ciayo tambah minyak, mamanya maksudnya tambah minyak ya. Tapi dia masaknya semangat, saudara ya. Nah, ditambah minyak supaya apa? Berapi-api, gitu kan? Perkataan itu bakar orang jadi semangat. Ya, dengan perkataan kita bisa ngajak orang semangat ikut Tuhan, semangat hidup. Bahkan kalau suka bola, suka supporter olahraga ya, supporter itu menentukan. Ya, dropnya pemain, ngangkatnya moralnya pakai perkataan. Jadi karena itu supporter itu pemain ke-12 kalau sepak bola ya, pemainnya 11 ke-12 itu supporter ya, bisa bakar semangat. Ayo ke gereja, ayo deket Tuhan. Oh bisa, penerangan memberi semangat. Juga bisa keindahan ya Bapak Ibu, kalau kita bicaranya bagus, bisa buat puisi, itu bisa nyentuh hati ya. Bisa buat lagu yang menyentuh. Tapi sebaliknya, yang negatif, lidah ini seperti api, bisa menyebabkan kebakaran. Karena perkataan satu kumpulan bisa kebakaran, berantem, gegeran, karena ada fitnah. Bukan ada yang ngomong gak enak, oh gak jadi, sudah wes kebakaran jenggot, sudah berantem luar biasa ya. Karena itu Bapak Ibu ya, terutama ibu-ibu, bapak-bapak, ayo saling memuji, jangan saling mencaci. Yang percaya katakan amin. Kadang ya ibu-ibu itu suka ngomong sama suaminya, "Lanto suami gue, males, wes elek, tambah lemu,
tambah gondol, tambah botak, urip maneh. Waduh, saya dengar itu kejemnya ibu ini ngomongnya. Katanya cuma bergurau, tapi itu nyakiti hati. Bisa bayangkan di rumah digitukan, ya, bapak-bapak digitukan, suamiku gak berguna kamu. Begitu masuk kantor, ada sekretaris. Pagi bos, bos tambah muda bos. Kok tambah muda, tambah ganteng gini bos? Oh enggak, cok gitulah, tambah guyu-guyu ya, cok gitulah ya. Wah bos ini tambah keren, tambah wangi. Saya doakan bos ini tambah soge. Oh wajahnya bercahaya. Lah itu mulai jatuh ya kan. Tolong ya ibu-ibu kalau ngomong yang indah, amin. Ya bapak-bapak ngomong sama istrinya, puji istrinya, mah masakanmu enak walaupun rodok kasinan ya gitu ya. Jangan ngomong yang macam-macam. Oh masakan ini masakannya wasin, kamu pengen aku darah tinggi dah. Oh, ngomongnya macam-macam saudara ya. Kata masak kok usah masak, wah berantem. Katakan yang baik, ngomong sama anak katakan yang baik bapak ibu. Jangan sampai kita membuat luka bakar, sakit hati, sampai mematikan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kok bisa ada anak bunuh diri itu kenapa? Karena dibully, pakai perkataan. Wah kamu ini, apes kamu ini, mamamu lo gini, papamu gini, perkataan. Cuma pakai omongan di sosmed. Ngomongan di sosmed sekarang itu yang ngeri bukan cuma lidah tapi jempol. Kalau jempolnya sudah ngetik, apalagi akunnya anonim, wah kalau maki luar biasa. Ya, karena itu kenapa mental health anak muda sekarang itu bahaya. Kenapa? Karena suka lihat komen-komen. Bapak saudara, kadang kita ini lihat dunia ini lucu ya. Artis Korea bunuh diri. Oh padahal ganteng, gak kurang ganteng, gak kurang cantik, gak kurang kaya, gak kurang terkenal, tapi kok bunuh diri, kenapa? Karena gak kuat tekanan hidup, dikata-katai, ada haters, gak kuat wes mati ya. Karena itu menunjukkan apa? Kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh fisik kita, bukan ditentukan oleh seberapa terkenal kita, seberapa kita kaya. Kebahagiaan kita kalau kita mengenal Tuhan. Tuhan melegakan jiwa kita. Saat kita menyembah, kita dengar firman, kabar baik. Injil itu kabar baik, perkataan yang baik. Saat kita menerima perkataan yang baik, damai sejahtera itu turun. Tuhan berkata, engkaulah biji mataku, engkau tidak akan kubiarkan, aku akan memelihara engkau. Satu jatuh rambutmu tak akan terjadi tanpa seizinku. Kalau kita baca firman ya, kita tahu Tuhan sangat mencintai kita. Itulah perkataan yang membangun kita. Indah ya firman Tuhan, indah ya kasih Tuhan. Karena itu ayo suka baca firman ya. Apalagi kalau kita tambah diangkat tinggi. Ingat Bapak Ibu, pohon semakin tinggi semakin kenceng anginnya apa semakin pelan? Semakin kenceng, gak ada halangan lain, sikat langsung angin. Kalau kita semakin diangkat Tuhan, ayo berakar, kenali firman lebih lagi, perkataannya membangun. Pikirkanlah firman. Filipi 4 ayat 8 ya, kita baca ya. Filipi 4 ayat 8, saya mohon bantuan multimedia ya. Filipi 4 ayat 8, satu bagian firman Tuhan yang penting sekali bagi kita. Ya, kita mulai baca ayat 6. Ya. Ayat 6. Saya minta Bapak Ibu ya, ibu-ibu baca ayat 6, bapak-bapak ayat 7, ayat 8 sama-sama. Ibu-ibu, wanita baca ayat 6 ya. 1, 2, 3.
7 pria, 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Kalau lagi khawatir, jangan dengerin berita yang lain, dengerin firman. Tuhan akan pelihara kamu, Tuhan mengasihi kamu. Damai sejahteranya itu pelihara hati dan pikiran. Ya, ini kalau kita nggak pelihara, kita bisa sakit hati atau sakit pikiran, sakit jiwa. Karena itu harus banyak baca firman. Ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang manis. Kalau ada perkataan yang nyakiti, jangan dipikiri. Apa Bapak Ibu? Jangan dipikiri. Sudahlah Bapak Ibu Saudara, kita itu tidak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala. Nggak bisa. Punya sayap kok. Terbang di atas kepala kita ya gak apa-apa. Tapi kalau burung itu hinggap di kepala kita, bersarang, beranak cucu di atas kepala kita, itu salah siapa? Salah kita. Kita gak bisa ngalangi orang ngomong, Bapak Ibu. Apalagi kita tambah diangkat Tuhan. Oh, tambah kaya, tambah promosi, tambah diberkati, tambah dikasih pelayanan di mimbar, kan kelihatan. Orang mau ngomong terserah karena punya mulut. Burung terbang boleh, tapi kalau itu bersarang pada pikiran kita, melahirkan sesuatu yang tidak berkenan, itu salah siapa? Salah kita. Kita punya filter. Ya, jadi kalau orang mau ngomong apa, tadi ya, perkataan itu bisa nyakiti, termasuk juga nyakiti kita, ya, nyakiti pikiran kita kan. Karena itu kalau ada perkataan yang lewat yang nyakiti, tidak usah dipikir. Katakan amin. Amin ya. Kalau ngeritik itu nggak nyakiti, pengen bertumbuh, ayo tambah enak. Kurangnya di sini, ayo tambah maju. Itu kritik yang membangun. Tapi kalau kata-kata gak enak, gak usah dipikir. Pikir semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis. Pikiran yang manis, aku ini ngelayani Tuhan loh. Oh, yang manis, aku ini mungkin jabatannya tinggi, makanya omongannya orang gak enak. Mungkin karena aku diberkati, gak semua orang suka. Pikiran yang benar, yang sedap didengar, firman Tuhan, pikirkanlah semuanya itu sampai hidup kita penuh damai sejahtera. Itu satu rangkaian. Kenapa orang gak damai sejahtera? Karena pikirannya negatif. Karena mikir perkataan orang yang nggak benar, karena pikirannya nggak suci, karena itu nggak damai, karena itu pikirannya yang pahit-pahit. Wah, yang pahit itu diingat terus, diomong terus, yang pahit-pahit. Salahnya orang, salahnya kita di masa lalu yang pahit kita bicarakan terus, kita hancur. Pikirkanlah semua yang manis, sedap didengar, yang mulia, firman Tuhan. Maka kita pikirkan itu, kita katakan itu, kita jadikan itu. Hidup kita manis, hidup kita benar, hidup kita sedap didengar, mulia dan berkenan kepada Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ya, karena itu ayo kita ngomong yang baik, yang positif, yang berkenan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu ya, lidah itu kita pakai untuk apa? Words. Kita pakai buat apa? Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Lidah adalah kendali hidup. Gemakanlah sesuai yang engkau inginkan. Siapa menggemakannya, memakan buahnya. Yang kedua, lidah adalah seperti api, bisa membakar. Ayo semangat, ayo melayani Tuhan lebih lagi. Kalau kita dengarkan firman, kita semangat hidup. Kalau kita dengarkan firman, kita kuat untuk hidup. Tapi kalau kita dengarkan dunia, kita capek untuk hidup. Aduh, capek ya hidup ya.
Di berita tambah susah, bahan pokok tambah mahal. Wah, ceritanya ini itu yang jelek-jelek. Kita masukkan yang pahit, yang kotor dalam pikiran kita, sehingga kita hancur. Pikirkanlah yang baik. Yang ketiga, lidah adalah alat untuk memuji Tuhan. Kita baca ya ayat-ayat terakhir, Yakobus 5, Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Yakobus 3 ayat 9 dan 10, lidah ini alat untuk memuji Tuhan. Salah satu instrumen yang penting dalam hidup kita untuk memuji Tuhan apa? Lidah, perkataan, mulut kita ini kita pakai untuk menyembah Tuhan. Kita baca ayat terakhir ya, saya 9, Bapak Ibu 10. Yakobus 3 9 10. 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 10 Bapak Ibu Saudara, 1 2 3. Amin. Tidak boleh ya, mulut satu ngalirkan dua hal yang beda. Ya. Oh, kita muji Tuhan, tapi kita ya maki orang yang gambarnya Tuhan, gambaran Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh ya memuji Tuhan dan maki. Satu sumber keluarnya dua hal yang beda, ini nggak boleh. Bapak Ibu Saudara, tahun 1900-an seorang bernama Billy Graham, pendeta yang luar biasa, dia ngomong, Bapak Ibu Saudara, siapa yang ciptakan sekuler? Kita tahu ya, kalau pekerjaan gereja, pelayanan itu pekerjaan rohani. Kalau pekerjaan di luar, pekerjaan kita di kantor itu pekerjaan sekuler. Siapa yang ciptakan? Dunia yang ciptakan. Supaya apa? Di gereja kita rohani, di luar sekuler kita rohana. Di gereja kita kudus, di luar kita mulai kudisan. Oh, gak apa-apa, di gereja ngomongnya shalom, puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Begitu keluar dipisui ya. Apalagi Surabaya jago miso-miso berbagai macam cara, berbagai macam bentuk. Siapa yang ciptakan? Tidak ada. Tahukah Bapak Ibu, kita nih hidup kita ini adalah penyembahan. Bukan cuma di gereja penyembahan itu. Penyembahan itu saat kita kerja jadi berkat. Itu ibadahmu yang sejati. Saat engkau jadi ibu rumah tangga dan engkau lakukan yang baik, engkau memuji Tuhan. Jangan dipisahkan. Oh, ini sekuler, ini rohani. Kalau rohani, gereja baik hari Minggu, nggak usah meso-meso ya. Tapi begitu anak-anak muda main game, waduh, temennya diganti. Namanya harusnya Joni jadi COK. Ya, saya tuh nggak tahu kapan tuh pengannya. Namanya Joni jadi COK tadi. Apa? Tapi begitu masuk gereja, lani mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ya, kapan harusnya mulut kita ini cuma penuh pujian, bukan penuh gosip. Harusnya mulut kita ini sudah ditebus, itu penuh kata-kata bagus, bukan kata-kata magian. Jangan-jangan waktu dibaptis mulutnya ketinggalan, pas mencucu ya, dikeluar air. Yang lain kudus kok pas mulutnya ini loh, kalau ngomong bahaya. Satu kali saya pergi ibadah sama teman saya waktu kuliah, kita datang, wah WL-nya tuh enak suaranya, suaranya enak, bawanya bagus, pinter bicara, ya, fasilida. Wah, kalau bawa kita ingin memuji Tuhan, kita semangat memuji Tuhan, ya. Begitu selesai
Saya sama teman saya itu keluar bagian parkir sepeda motor karena kita lewat situ yang deket ya, padahal kita mau keluar yang lain. Ternyata tiba-tiba ada bunyi brak. Ada orang mundurkan motor, gak sengaja ada dua-dua mundur nabrak gitu Pak Saudara. Pelan padahal. Lalu orang ini langsung balik badan, dipisui Pak. Ya, your eyes. Oh, ya. Itu bahasa Indonesianya apa Pak? Ya itu ya. Your eyes. Ya. Wah, yang ini kaget ya. Ini masih di gereja loh Pak. Pasti di parkiran gereja loh. Bedanya cuma satu pintu loh ini. Your eyes, saya nolak gini. Lu WL ya. Ini tadi ngomong nyanyi muji Tuhan luar biasa, mulutnya penuh pujian. Begitu keluar, your eyes mau your eyes kan ya kan, orang lain loh kok gak podo. Lalu ditambah Bapak Ibu Saudara yang guguk lah ya, tahu ya guguk ya. Waduh, kita lihat itu kok bisa ya orang ini ya. Mari muji Tuhan loh, mari naikkan pujian, ngajak orang muji Tuhan loh. Begitu keluar kok gini mulutnya, gak bener. Kita jadi melihat itu Bapak Ibu ya, seperti batu sandungan ya. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani batu sandungan itu skandalon. Apa Bapak Ibu? Skandalon. Jadi kalau ada skandal, itu orang tersandung skandal, itu batu sandungan ya. Skandalon. Kita jadi lihat, aduh emannya suara enak, bawaannya bagus, tapi kayak gini kalau ngomong tidak boleh kata kita. Masa kita ini mengeluarkan berkat, ngomong berkat tapi yang ngomong kutuk. Masa ini kita ini muji Tuhan tapi juga ngutuki manusia yang gambarnya Tuhan. Masa gini? Karena itu tadi ya, kita nanti nyanyi sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kapan kita beri penghormatan kepada Tuhan? Sepanjang hari. Ayo sepanjang hari mulut kita penuh pujian. Ayo sepanjang hari mulut kita punya penuh berkat Tuhan. Ayo sepanjang hari mulut kita penuh firman Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang hidup kita, ayo kita ngomong, Tuhan, aku mau puji Engkau seumur hidupku. Aku beri penghormatan yang tertinggi, yang terbaik bagimu. Refleksi. Apakah dengan lidah kita sudah muliakan Tuhan? Sepanjang hari, sepanjang hidup. Waktu ada masalah kita muji Tuhan. Waktu ada banyak berkat kita muji Tuhan. Ya, ayo katakan yang baik. Karena itu Daud berkata, Tuhan, kiranya Engkau kirimkan malaikatmu di depan mulutku. Mulut ini bahaya Pak Yusuf. Lidah ini bahaya kalau kita nggak bisa kontrol. Daud sama ngomong, Tuhan, kirimkan Tuhan malaikatmu di depan mulutku, supaya mulut kita ini kalau ngomong hati-hati. Pak Yusuf, saya satu kali baca artikel ya. Artikelnya adalah mulut dan pantat. Waduh, kasar Pak Yusuf ya. Lalu saya baca, jangan kalah sama pantat. Kalau pantat mau kentut, mikir, ini mah bau gak ya? Orang tahu gak ya? Apalagi di lift ya, deket-deketan ya. Aduh, sampai ketahuan kan ya. Ada iklan di Thailand itu, ada lagunya di bis, dia ngentutnya sesuai tempo lagu supaya gak ketahui. Ternyata
lagunya itu dari headsetnya, bukan dari bassnya. Jadi semua orang tahu dia kentut. Karena kita mau kentut itu mikir dulu sebelum kentut. Tapi kadang Bapak Ibu Saudara, kita ngomong baru mikir, nggak pernah mikir sebelum ngomong. Wah, sikat aja, ngomong aja, lagi marah dor, sikat ngomong, wah maki-maki. Begitu selesai menyesal. Hati-hati ya, ayo berpikir dulu sebelum bicara. Minta Tuhan jaga mulutku, malaikatmu jaga mulutku Tuhan. Biarlah perkataan berkat, perkataan yang baik, perkataan memuji Tuhan yang ada memenuhi mulut kita. Tuhan berkati kita semua. WL Singer mari, pemain musik mari maju ke depan. Kita harus ketahui mengenai lidah. Satu, lidah itu kendali hidup. Ayo katakan yang baik, arah hidup kita baik. Yang kedua, lidah itu seperti tes ya, lidah itu tes. Oh, ini bingung Bapak Ibu, Isa kak Isa ganti ini ya. Mohon bantuannya Pak Nathan, mic-nya Pak Nathan di sebelah depan. Lidah itu seperti api, bisa membakar, bisa bakar semangat, bisa bakar untuk kita semakin melekat kepada Tuhan, tapi bisa juga menghancurkan. Yang ketiga, saudara, lidah adalah alat untuk memuji Tuhan. Tes. Terima kasih namanya Pak Nathan ya. Ini upahnya sama kayak khotbah ya. Lidah itu seperti api. 2, 3, lidah itu alat untuk memuji Tuhan. Ayo mulut kita penuh dengan pujian untuk Tuhan. Sepanjang hari kita beri penghormatan, katakan yang baik-baik saja, biar hidup kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku